Anda bisa menentukan ustadz ini di jalur yang benar atau tidak ketika dia tidak memberontak dengan pemberontakan yang sangat minim kepada pemimpin kaum muslimin. Meskipun di negara kita sistem negaranya adalah demokrasi yang di situ membolehkan demonstrasi, maka tetap saja guru yang pantas kita ambil ilmunya adalah guru yang tidak berbuat buruk terhadap pemimpin kaum muslimin. Makanya salah satu nasihat untuk pemimpin kaum muslimin yang paling utama adalah mentaati pemimpin kaum muslimin di dalam kebaikan, tidak di dalam maksiat. Mentaati pemimpin kaum muslimin di dalam kebaikan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan pemimpin kalian. Pemimpin yang dimaksud di sini ada 4 tadi. Nabi, ulama, imam sholat, dan yang berwenang. Seperti presiden, turunannya para menteri, turunannya kemudian gubernur, turunannya kemudian pemimpin yang berwenang dari atas kaum muslim. Maka pemberian nasihat kepada mereka adalah berbuat baik terhadap mereka adalah dengan mentaati mereka di dalam apa? Kebaikan. Tidak, karena tidak boleh di dalam kemaksiatan. Baik. Kemudian memberi nasihat yang kedua terhadap pemimpin kaum muslimin adalah mendoakan kaum muslimin. Mendoakan kaum muslimin. Mendoakan pemimpin kaum muslimin. Ya, mendoakan pemimpin kaum muslimin. Dengan baik. Terutama di tempat-tempat umum. Seperti khutbah Jumat. Ya, mendoakan. Karena kalau pemimpin kaum muslimin saleh, maka rakyatnya akan terasa saleh. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, nasihat kepada pemimpin kaum muslimin adalah memberi nasihat kalau dirasa perlu memberi nasihat. Tetapi tidak di hadapan khalayak ramai. Dahulu ada presiden di negeri kita, dibawakan kerbau, ditulis di kerbau tersebut namanya. Nah, ini tidak benar. Kalau ingin memberi nasihat, maka Rasulullah SAW mengatakan, man arada an yansaha li sultan fala yubdi alaniya. Siapa yang ingin memberikan nasihat, maka jangan dia memperlihatkannya di hadapan khalayak ramai. Tidak boleh di hadapan ramai. Apalagi di zaman sekarang kita bisa memberikan nasihat ya di hadapan dengan secara rahasia, seperti misalkan direct message, kemudian messenger, kemudian WhatsApp, atau yang semisal. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian memberikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin yang diantaranya juga adalah tidak memberontak dan tidak menyempal dari kesatuan kaum muslimin. Dan ini yang sangat membedakan kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah di atas manhaj salaf dakwah sunnah dengan kaum muslimin selain mereka. Sedikit-sedikit revolusi, sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit. Coba antum bayangkan ya, di negeri kita itu. Kemarin saya diajak makan oleh seseorang, kemudian di tempat makan itu ada pejabat BIN, Badan Intelijen Nasional. Dia mengatakan, saya nasihati beliau. Pak, saya bilang, keamanan itu diminta oleh Nabi Ibrahim sebelum rezeki. Kalau tidak ada keamanan, kita nggak bisa ngasih rezeki. Maka jangan sampai seseorang sedikit-sedikit demo, dikit-dikit turunkan, impeachment, dan seterusnya, makzulkan. Dan secara sejarah tidak pernah berbohong. Secara sejarah tidak akan pernah ada pemberontakan menghadirkan yang lebih baik daripada sebelumnya. Silahkan saja. Dari mulai zaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut. Ya, maka
keamanan. Saya pernah dulu punya kawan dari Libya. Beliau mengatakan ketika lagi hangat-hangatnya mereka di situ, ada namanya pemberontakan, disebut dengan Arab Spring kalau tidak salah. Itu disebutkan bahwa 5 kali sholat di masjid. Antum kalau Pak Wisnu sholat di masjid 5 kali, habis isya diciduk karena dianggap teroris. Subhanallah. Ya. Kemudian waktu makan-makan juga, di beberapa makan-makan itu ada kawan-kawan lain yang dulu lulusan Universitas Islam Madinah juga dari negara lain. Saya tanya, masihkah di negara antum kalau ingin ceramah harus pakai sertifikasi, pakai surat resmi dan seterusnya? Oh, jawabannya, iya masih. Subhanallah, kita memang ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Negatifnya adalah tersebar ajaran-ajaran yang menyimpang dengan mudahnya, karena tidak boleh dilarang. Tapi positifnya, semua orang bisa menyampaikan dakwah sunnah ini dengan mudah. Maka hati-hati, jangan sampai ikut-ikutan. Dan biasanya pengajian-pengajiannya itu, Bapak Ibu, ini hati-hati kepada anak-anak kita. Pengajian-pengajiannya itu rahasia. Masuk ke dalam sebuah kamar, kemudian ditutup matanya, kemudian kajiannya gelap-gelapan. Ya. Makanya kajian paling utama adalah di masjid untuk kaum muslimin, meskipun di beberapa tempat diperbolehkan karena ada kemaslahatan, agar kita menjauhi hal-hal yang seperti itu. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.